Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wewin Widiansyarani, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan membawakan sebuah podcast mengenai time management atau masalah-masalah yang sering dilalui oleh seorang mahasiswa dengan waktunya. Apakah kalian pernah bermasalah dengan manajemen waktu kalian? Seperti mendahulukan sebuah kegiatan atau tugas. Nah, kita akan kupas tuntas mengenai manajemen waktu. Yang pertama, kuliah daring. Mari kita bahas dari kuliah daring. Akibat pandemi COVID-19, hampir seluruh mahasiswa menjalani perkuliahan secara online. Dan tentunya menjalani perkuliahan secara daring membutuhkan konsentrasi dan energi yang lebih. Maka dari itu, podcast ini kita akan membahas mengenai time management yang efektif bagi kalian yang menjalani kuliah daring. Yang pertama, apa sih pentingnya manajemen waktu bagi seorang mahasiswa? Apa itu manajemen waktu? Dan bagaimana seorang mahasiswa mengatur manajemen waktunya? Menurut Lamen, manajemen waktu adalah penggunaan dan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya, seoptimal mungkin dengan melakukan perencanaan aktivitas secara terorganisir dan matang. Dengan time management yang baik, seseorang dapat merencanakan dan menggunakan waktunya dengan efektif dan efisien, baik itu dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Sebagai seorang mahasiswa, kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, baik itu yang bersifat akademik maupun organisasi. Tugas-tugas yang menumpuk, deadline esai, review jurnal, presentasi yang harus disiapkan, atau bahkan rapat-rapat online di UKM, atau bahkan di lembaga semi otonom, serta kepanitiaan-kepanitiaan. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, bagaimana kita mengelola waktu? Manajemen waktu yang efektif merupakan salah satu skill yang dapat kamu kembangkan selama menjalani perkuliahan daring. 7 tips manajemen waktu yang efektif selama menjalani perkuliahan daring. Yang pertama, kenali mana distraksi yang mengganggu waktumu. Tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang dapat mudah terdistraksi saat menjalani perkuliahan daring. Maka dari itu, kamu harus mengenali hambatan-hambatan apa saja yang mungkin kamu bisa temui selama menjalani perkuliahan daring, seperti membuka media sosial, aplikasi chatting, menonton YouTube, atau bahkan Netflix. Setelah kamu mengenali distraksi tersebut, kamu akan memahami bahwa terkadang kamu menghabiskan waktu untuk sesuatu hal yang tidak penting. Jadi, hindarilah untuk melakukan hal-hal tersebut dan cobalah untuk fokus dengan apa yang kamu hadapi sekarang. Yang kedua, membuat jadwal kegiatan. Menjalani perkuliahan daring terkadang membuat waktumu menjadi lebih fleksibel. Nah, salah satu hal yang paling penting yang harus kamu lakukan adalah dengan membuat jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan di sini bisa berbentuk jadwal harian ataupun jadwal dalam jangka waktu panjang. Harus diperhatikan juga kelas apa saja yang kamu ikuti, kemudian jadwal-jadwal pengumpulan tugas dari setiap mata kuliah, dan buatlah catatan mengenai tugas yang harus kamu lakukan, serta siapkan bahan-bahan bacaan yang kamu perlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang ketiga adalah membuat skala prioritas. Skala prioritas berisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang dengan tingkat atau level pemenuhannya. Salah satu langkah dalam membuat skala prioritas adalah tingkat urgensi. Kita harus mampu memilih mana kebutuhan atau kegiatan mana yang sangat urgent dan harus didahulukan pemenuhannya. Contohnya, kita lebih mendahulukan belajar bahasa Inggris untuk mencapai visi dan tujuan di masa depan, dibandingkan kumpul bersama teman-teman dengan alasan hanya untuk mempererat tali silaturahmi. Yang keempat, hindari deadline. Berada di rumah dan menjalani perkuliahan di kamar terkadang membuat seorang mahasiswa gemar menunda pekerjaan. Memang sih, hal tersebut telah menjadi ciri dari sebagian mahasiswa. Akan tetapi, lebih baik kamu menghindarinya. Dengan menunda pekerjaan, kamu bisa mengakibatkan daftar prioritas kamu terganggu. Pada akhirnya, ketika tenggat waktu pengerjaan tugas kuliahmu tinggal sedikit lagi, kamu hanya akan terburu-buru dan tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
Yang kelima ada hindari multitasking. Terkadang melakukan dua pekerjaan secara bersama-sama bisa menjadi kemampuan seseorang. Akan tetapi, lebih baik apabila kamu fokus dengan kelas daring yang kamu hadapi. Hal ini penting supaya kamu bisa secara maksimal menyerap materi yang diberikan oleh dosen. Apabila kamu merasa kesulitan untuk memfokuskan diri, kamu bisa membuat daftar prioritas apa saja yang harus kamu lakukan. Kamu tentunya perlu mendaftar juga tugas apa yang harus dikerjakan, bukan? Usahakan untuk menyediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan hal ini akan membuat kamu untuk bisa menyelesaikan tugas perkuliahan secara lebih efisien. Yang keenam, self-reward. Manajemen waktu yang efektif merupakan hasil dari respon terhadap keadaan yang cukup melelahkan. Apabila merasa stres atau bosan, kamu bisa sedikit mengambil jeda dan menghadiahi diri kamu sendiri. Hal ini bisa menaikkan mood kamu untuk melanjutkan perkuliahan. Kemudian, ingatlah motivasi kamu selama menjalani perkuliahan daring. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk tetap berkuliah di masa pandemi seperti ini. Jadi, manfaatkanlah waktu yang sebaik-baiknya. Yang ketujuh, jaga kesehatan diri. Untuk bisa menjalani manajemen waktu yang efektif dan berakhir produktif, maka kamu harus terlebih dahulu mampu menjaga kesehatan diri. Pastikan kamu mendapatkan tidur yang cukup, olahraga yang baik, dan juga makan makanan yang bergizi. Pastikan tubuh kamu dalam keadaan sehat untuk bisa bekerja secara maksimal. Memang tidak ada cara yang ampuh yang berlaku bagi semua orang dalam manajemen waktu. Tetapi dengan mengenali diri sendiri, lebih baik lagi kita dapat menentukan bagaimana akan mempergunakan waktu dengan efisien. Mari benahi hal-hal kecil di setiap kegiatan kita karena akan memberikan sebuah dampak yang lebih besar. Terima kasih.